Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama saya Agusman SPD MPD, Guru Mata Pelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat, khususnya materi genetik. Pernahkah kita memperhatikan sifat dan karakter yang kita miliki? Sadar atau tidak sadar, karakter dan sifat yang kita miliki ini merupakan warisan dari orang tua kita. Karena setiap sifat dan karakter yang dimiliki oleh setiap orang merupakan warisan dari kedua orang tua dan diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Tentu kita masih ingat bahwa fertilisasi merupakan peleburan antara inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, dari hasil fertilisasi inilah maka dalam diri kita akan muncul sifat dan karakter yang mirip dengan ayah dan mirip dengan ibu. Intinya, sifat dan karakter yang kita miliki sekarang ini merupakan perpaduan sifat dan karakter oleh kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu. Ada beberapa macam materi genetik yang berperan penting di dalam pewarisan sifat. Di antaranya adalah DNA, RNA, kromosom, gen, dan alel. Namun, pada kesempatan ini kita hanya membahas tentang DNA, RNA, dan kromosom. Baiklah, kita akan membahas materi genetik yang pertama, yaitu DNA dan RNA. Sehelai rambut yang tipis ini ternyata mengandung informasi genetik tentang diri kita. Hanya dengan sehelai rambut ini, jenis kelamin seseorang, perkiraan umur, serta hubungan dengan keluarganya dapat diketahui. Mengapa demikian? Karena rambut kita membawa DNA yang mengandung informasi genetik. Selain DNA, dalam tubuh kita juga terdapat RNA, di mana DNA dan RNA bersama-sama berperan di dalam pewarisan sifat. Apa itu DNA dan RNA, serta bagaimana perbedaan keduanya? Berikut pembahasannya. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribosa nukleat. RNA singkatan dari ribonukleik asid atau asam ribonukleat. DNA dan RNA terdiri dari ratusan bahkan ribuan nukleotida atau polinukleotida. DNA memiliki rantai nukleotida ganda atau double helix
sehingga bentuknya seperti pita yang berpiling. RNA, rantai nukleotidanya tunggal, sehingga bentuknya seperti pita yang tidak berpiling. Satu nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. Baiklah, kita akan membahas tentang komponen-komponen nukleotida, terutama gugus gula dan basa nitrogen. Baik DNA maupun RNA disusun oleh gugus gula pentosa. Kenapa dikatakan pentosa? Karena gugus gula DNA dan RNA ini disusun oleh 5 atom C. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita perhatikan gambar ini dan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar dari DNA. Dan gambar yang ini merupakan gambar dari RNA. Kalau kita perhatikan sepintas, kedua gambar ini sama. Tetapi ada perbedaannya. Pada DNA, atom C nomor 2 berikatan dengan atom H. Sedangkan pada RNA, atom C2-nya berikatan dengan atom O dengan H. Itulah perbedaan antara keduanya. Di mana pada DNA, pada atom C nomor 2 itu kehilangan atom oksigen. Sehingga pada DNA gugus gulanya disebut deoksiribosa. Kenapa dikatakan deoksiribosa? Karena gugus gulanya kehilangan atom O. Sedangkan pada RNA gugus gulanya disebut dengan ribosa. Kemudian basa nitrogen. DNA dan RNA disusun oleh 2 basa, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Pada DNA, basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin. Pada RNA juga basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin. Yang kedua, basa pirimidin. Pada DNA, basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dengan timin. Sedangkan pada RNA, basa pirimidinnya terdiri dari dan urasil. Nukleotida dalam menyusun DNA dan RNA, basa purin dan basa pirimidin itu selalu berpasangan. Pada DNA, sitosin berpasangan dengan guanin dan adenin berpasangan dengan timin. Pada RNA, sitosin berpasangan dengan guanin dan adenin berpasangan dengan urasil. Adenin dengan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin dihubungkan oleh 3 hidrogen. Berikut perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama, DNA
nukleotidanya ganda, sehingga bentuknya seperti pita yang berpilih. Sedangkan RNA, rantai nukleotidanya tunggal, sehingga bentuknya seperti pita yang tidak berpilih. Perbedaan yang kedua berdasarkan gula pentosanya. Pada DNA, gula pentosanya berupa deoksiribosa. Sedangkan pada RNA, gula pentosanya berupa gula ribosa. Kemudian, yang ketiga, dilihat dari basa pirimidinnya. Pada DNA, basa pirimidin terdiri dari dan timin. Sedangkan RNA, basa pirimidinnya terdiri dari dan urasil. Perbedaan yang keempat adalah bisa kita melihat dari letaknya. DNA umumnya terletak pada inti sel, mitokondria, dan beberapa organel sel lainnya. Sedangkan pada RNA umumnya terletak terutama pada sitoplasma dan ribosom. Tentu erat hubungannya dengan fungsi RNA itu sebagai sintesis protein. Kita akan membahas materi genetik yang lain, yaitu kromosom. Kromosom merupakan benang halus yang ada di dalam inti sel. Bagian kromosom adalah sentrosom dan lengan kromosom. Pada lengan kromosom terdapat kromonema, yaitu bentuknya seperti kumparan yang tidak teratur. Jika kromonema tersebut diperbesar, maka terdapat bagian tertentu yang menebat. Bagian ini disebut kromomer. Dalam kromomer ini terdapat lokus. Lokus merupakan ruang yang di dalamnya terdapat gen. Komponen kromosom terdiri dari DNA dan protein histon. Jenis-jenis kromosom. Kromosom terdiri dari kromosom autosom atau sel tubuh dan gonosom atau kromosom sel kelamin. Tipe kromosom. Tipe kromosom terdiri dari dua, yaitu haploid. Haploid adalah kromosom yang terdiri dari satu set, dan kromosom diploid, yaitu kromosom yang terdiri dari dua set. Perlu diketahui bahwa jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Jumlah kromosom pada manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Adapun cara penulisan kromosom pada manusia adalah sebagai berikut. Untuk kromosom yang bersifat haploid, cara menulisnya adalah 22A tambah X atau Y untuk kromosom laki-laki, dan 22A ditambah X untuk kromosom perempuan. Artinya
22 sel autosom dan 1 sel kelamin X atau Y. Jadi jumlahnya 23 buah. Untuk kromosom diploid, cara menulisnya adalah 22 AA ditambah XY. Untuk kromosom laki-laki dan 22 AA ditambah XX untuk kromosom perempuan, atau biasa ditulis 44A ditambah XY untuk laki-laki dan 44A tambah XX untuk kromosom perempuan. Artinya 22 pasang kromosom autosom dan 1 pasang kromosom kelamin, yaitu XY untuk laki-laki atau XX untuk perempuan, sehingga jumlahnya 23 pasang atau 46 buah.